Bumul saya panggilnya, makanya saya bilang Bu Endang itu kok kayak aneh ya. Jadi Bumul. Iya kan, oke. Ayo silakan duduk. Bumul, Bu Lili dan Noel, selamat pagi. Bersama-sama kita mau persekutuan pagi hari ini. Kegiatan kita ini namanya Ujung Pena. Ujung Pena itu singkatan dari Perkunjungan Pendeta. Sudah 1 bulan dikerjakan, bulan yang kemarin dan hari ini bulan yang kedua. Bulan kemarin bahkan dilaksanakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bulan ini hanya 2 kali, Selasa dan Kamis. Tapi tayangnya Rabu dan Jumat karena terlalu mepet kegiatannya. Saya kan juga harus bikin sapa malam gembala, jadi saya kurangi bulan ini supaya waktu untuk mengolahnya itu bisa lebih banyak, jadi bisa lebih bagus, dan saya juga tidak terlalu tergesa-gesa ngos-ngosan sampean begitu ya. Perkunjungan Pendeta disingkat dengan Ujung Pena itu mau menginspirasi. Ujung Pena itu kan untuk nulis ya. Tulisannya itu bukan cuma dibuang, tapi tulisannya kan dibaca. Ketika dibaca orang dapat sesuatu, ya, dapat pemahaman, dapat pengalaman dari yang dibaca. Nah, maksud saya dengan Ujung Pena, Perkunjungan Pendeta, kehadiran saya ini juga bisa menuliskan sesuatu di hati, tapi yang ditulis di hatinya Bumul, di hatinya Bu Lili, ya, namanya juga, saya juga, dan sahabat GKI Gendung Indah juga bisa tertulis dalam hati sesuatu yang indah, yaitu firman Tuhan yang menjadi inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bumul sudah menyediakan waktu dalam Ujung Pena di pagi hari ini. Nah, kita akan memuji Tuhan, juga akan membaca serta merenungkan firman Tuhan dan mendoakan sesuatu hal-hal yang mungkin dibutuhkan untuk didoakan. Kita akan mengawali Ujung Pena kita ini pada pagi hari ini dengan menyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan
sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini boleh berjumpa dengan Bu Mul, dengan Ibu Lili, dengan Noel di tempat ini. Kami boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dan juga menyambut firman-Mu. Tolong ya Tuhan, supaya kami boleh belajar dari firman-Mu dan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat berapa tadi Bu? 5 sampai dengan 12 ya. Saya akan baca terlebih dahulu. Ini doa Salomo memohon hikmat. Saya akan bacakan ayat 5, Ibu Mul ayat 6, Bu Lili ayat 7, terus muter gitu ya. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan padanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang menggantikan, Engkaulah yang mengangkat Daud Hamba-Mu. Engkau yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Bu Mul dan Bu Lili yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini berbicara soal Salomo, soal Raja Salomo yang pertama kali ketika dia menjabat sebagai raja, setelah waris kerajaan itu diberikan oleh Daud kepada Salomo, maka Salomo menyadari ketidakmampuannya untuk menjadi pemimpin bagi ribuan orang Israel pada waktu itu. Dia menyadari bahwa Daud sebagai raja begitu punya banyak masalah, penentang dan sebagainya, apalagi Salomo yang menggantikan Daud. Apakah dia bisa
menjaga kerajaan itu, amanah dalam menjalankan tanggung jawab sebagai raja. Sehingga ketika ada kesempatan, Tuhan datang dalam mimpi kepada Salomo. Salomo meminta sesuatu yang dianggapnya berharga untuk mengemban tanggung jawab itu, yaitu hikmat, ya, kemampuan untuk menimbang perkara. Nah, saya akan membacakan renungan dari Santapan Rohani. Judulnya adalah Dicari Hikmat. Ini bercerita tentang pergumulan seorang tua dengan anaknya yang namanya Kenneth. Nah, Kenneth itu seorang bocah berusia 2 tahun. Kawan berapa tahun? Berapa tahun? 3 tahun? Hah? Ini berapa ini? 5 tahun ya toh, 5 tahun Noel. Nah, ini Kenneth itu baru 2 tahun. Ya, Kenneth itu baru 2 tahun. Kenneth ini pernah hilang. Ya. Tapi sudah lama gitu ya, berapa sejam gitu mencari loh, Kenneth mana gitu toh. Terus langsung telepon 911. 911 itu nomor panggilan darurat kalau ada sesuatu ya. Ini berarti di Amerika. Telepon 911. Nggak lama, 3-5 menit langsung dapat panggilan, ternyata anaknya sudah ditemukan. Dan seorang petugas dari 911 ini menemukan Kenneth di mana? Di sebuah pasar malam yang jauhnya 2 blok dari rumahnya. Berarti nggak jauh, paling jauh itu sampai gereja Genu itu ya. Ya. Tapi namanya anak 2 tahun loh, hilang ngendi gitu. Tapi sampai sana loh. Bisa sampai sana anak 2 tahun. Kenapa kok bisa begitu kok tadi pasar malam? Ternyata karena si ibu ini pernah menjanjikan Kenneth bahwa kapan-kapan pergi ke sana, gitu kata ibu. Kita akan pergi ke sana kapan-kapan. Juga barengan dengan kakeknya. Kenneth, kakeknya, ibunya pergi ke pasar malam kapan-kapan. Barangkali terus kok endang-endang ke pasar malam gitu ya. Sehingga akhirnya Kenneth ke sana sendiri. Nggak jalan kaki, tapi mengendarai mobil-mobilan, traktornya sendiri. Kan ada tau mobil-mobilan jadi setir gitu toh sekarang harganya mahal gitu ya. Tapi kalau orang luar negeri bisa beli. Nah, pakai mobil-mobilan itu nyetir sampai ke pasar malam. Nah, kemudian sampai di sana dia parkir dekat wahana permainan kesukaannya, dia main di sana. Ya, ngeliat jalan-jalan itu senang. Ya, semoga Noel nggak pernah ngilang gitu. Pernah ngilang gitu? Pernah. Tahu. Dia dekat kan di situ kan. Ngilang dekat gitu ya. Pak David juga pernah kok ngilang. Jadi diajak tetangga gitu, ya Pet ikut ya, gitu ya. Saya sekitar umur 2 tahunan. Ikut. Terus saya dia merasa diajak, saya masuk kamar salin. Pakai baju sendiri, pakai sepatu. 2 tahun itu, 2 tahun 3 tahun. Dah, terus saya jalan. Yang ngajak sudah pergi naik mobil. Saya jalan di sana tuh kan ada banyak air itu ya, sungai gitu ya, ada jembatan di sana. Jadi saya jalan ikutin jalan itu. Nyeberangi jembatan terus balik lagi ke sana gitu. Ibu saya berapa saat tidak mencari kok nggak ada. Gitu. Mana? Terus ketika keluar melihat di seberang sungai itu ada saya lagi jalan. Saya masih ingat ya saya pernah mengalami sendiri dan juga diceritain sama orang tua dan saya bisa membayangkan kayak gitu terjadinya. Jadi saya ada di seberang jalan umur 2 tahun, palingan 3 tahun lah palingan jalan di seberang. Juga langsung ibu saya lari ngejar gitu ya, jalan ke sana terus nyebrang, kayak gitu. Nah, Kenneth itu bisa dibilang pinter. Kok pinter? Ya bisa kok mengendarai mainan mobilnya sampai ke pasar malam, pinter kan? Terus kemudian sebetulnya dia bisa pulang ya, bisa pulang dengan dengan selamat. Tapi ini kan bikin kacau, bikin bingung anak segitu ya. Akhirnya mobilannya itu dicopot baterainya, jadi nggak bisa main-main kemana-mana gitu toh.
Tapi meskipun pinter bisa sampai ke tujuan yang diinginkan, ada satu yang belum dimiliki seorang anak berusia 2 tahun. Apa itu? Hikmat. Ya. Coba, apa yang akan terjadi kalau diculik orang piye? Kalau terjadi kecelakaan gimana? Kan gitu. Itu juga kan yang kita pikir-pikirkan untuk anak-anak kita meskipun sudah SMP, SMA kelas 1, dia cucunya ibu main kemana, pulangnya jam berapa, itu kan pasti mikir. Anak-anak itu kekurangan hikmat. Dan bukan cuma anak-anak, kadang orang dewasa juga kekurangan hikmat. Nah, yang baik adalah Salomo ini setelah diangkat jadi raja oleh Daud, dia tahu yang paling penting. Ya, yang paling penting untuk menanggapi kehidupan ini adalah hikmat. Sehingga kemudian dia minta, ya Tuhan, aku diberikan kemampuan untuk menimbang perkara, hikmat. Dan bukan hikmat akal budi biasa, tapi hikmat yang dari Tuhan. Karena apa? Amsal 9 ayat 10 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, harusnya itu yang kita minta, Bu Mul, Bu Lili, dan juga kita mintakan untuk anak-anak kita, untuk Noel. Bukan cuma pinter cerdas, tetapi berikan hikmat, bisa menimbang mana yang baik, mana yang enggak baik, sehingga keputusan yang kita ambil pun juga benar dan jadi berkat. Apalagi di masa-masa pandemi ini banyak sekali masalah. Kalau kita pikir secara biasa, kalau budi kita nyerah. Banyak orang marah kemarin itu banyak orang marah loh. Apa, Bu? Nah, orang demo itu kan orang yang marah. Ya, demo, dan bahkan bukan cuma demo, bahkan lemparin bangunan, ya, mau menyampaikan pendapat. Itu karena apa? Karena kemarahan. Apa ada hasilnya? Ya, kalau menekan, ngancam, ya dapat. Tapi apakah akan berhasil? Ya tidak tahu. Ya, apakah bisa mengubah? Ya tidak tahu. Orang itu langsung marah, tetapi nggak tahu apa yang dimarahin. Ada anak-anak SMA, SMK ketak kejaring, ditangkap. Terus saya baru lihat diajak omong-omong kok dengan Pak Ganjar. Kowe orang ngendi, kamu dari mana? Kamu sekolah di mana? Sekolah di SMK. Lah kamu ngerti ikut-ikut unjuk rasa itu demo ki apa? Kowe demo ki apa toh? Enggak tahu, Pak. Lupa, Pak. Satunya lagi ditanyain tentang kerja-kerja itu ya, Pak, gitu ya. Jadi nggak mudeng, cuma ikut-ikutan. Ya, dari banyak orang yang demo itu berapa sih yang mudeng? Ya, dan kalau mudeng bener nggak sesuai dengan pemahaman yang diberikan, atau jangan-jangan malah itu cuma diambil cuplik-cuplik aja. Undang-undang yang disahkan bukan undang-undang terbaik, ada kelemahannya, ya, ada hal-hal yang perlu dikritisi memang betul, ya, tapi ada yang memanfaatkannya supaya apa? Untuk bikin negara ini lebih susah, lebih rusuh, ya. Nah, itulah yang sedang dimanfaatkan. Pinterkah? Pinter, ya. Banyak orang-orang pinter di sana, tetapi tidak berhikmat. Apalagi mereka tidak takut akan Tuhan. Takutnya apa? Kalau aku nggak punya uang, kalau aku nggak punya kekuasaan, itu menakutkan. Tapi tidak takut dengan Tuhan, sehingga segala cara dilakukan. Salomo tidak seperti itu. Salomo mau memanfaatkan apa? Dirinya untuk kebaikan banyak orang, untuk kebaikan masyarakatnya, rakyatnya. Sehingga di zamannya Salomo, kerajaan Israel luar biasa sukses, makmur, sejahtera, kaya. Ya. Bahkan sampai negeri-negeri yang jauh-jauh sempat datang berkunjung. Ya. Melihat kemakmuran Israel di zamannya Raja Salomo. Tapi namanya manusia pasti ada kekurangannya. Ia juga jatuh akhirnya dalam sisi yang lain. Nah, biarlah saya, Bu Lili, demikian juga anak-anak kita, sahabat YKI Genduk Indah, mencarilah hikmat
yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga dalam mengambil keputusan yang benar, keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tadi pagi saya biasanya bangun di masa-masa libur nggak ada tugas, mungkin agak siang ya, saya bangunnya jam 6-an atau setengah 6 ya. Nah hari ini tadi saya tiba-tiba terbangun ya jam 5:04 begitu. Bangun, kemudian mati-matiin lampu, keluar dengar suara ses, apa ya di luar begitu. Saya nggak mencari tahu, wah mungkin ada apa begitu ya. Terus saya ke kamar mandi, saya setel mau memutar kerannya kecil, wah nanti saya harus menuhin bak, saya pikir begitu. Saya muter lagi ke depan, tapi kok suaranya ses itu kok begitu keras ya, apa itu? Lalu saya coba lihat keluar, saya buka pintu depan itu, semakin keras. Terus saya lihat air menggenang, ini ternyata di meteran itu copot ya, sehingga airnya bocor keluar sampai membanjiri jalan ya. Akhirnya saya saya depan geleke gitu, untung masih bisa, dan ini telepon PAM supaya bisa memperbaikinya, karena satu akun itu bisa muncul lagi begitu. Cuma yang saya pikirkan adalah begini, Tuhan itu hal sepele saja diperhatikan ya. Kalau saya barangkali tidak diberikan kepekaan ya, wah biasanya saya bangun jam segini kok, males bangun. Saya bangun, nggak tahu kenapa kok saya bangun, kemudian saya buka pintu, matiin lampu, buka pintu, akhirnya tahu ternyata ada kejadian itu. Saya pikir hal sederhana, cuma kayak gitu, tapi yang dilama-lamain kan, timplah-timplahnya di jalanan genang, dan kemudian bayarnya air juga semakin banyak kayak gitu loh. Hal sederhana itu diberitahukan oleh Tuhan, dan ada banyak peristiwa ketika saya mau ngambil keputusan salah ya, saya ngeyel, ternyata bener toh. Saya pikir iya, tapi sudah dia ngomong di sini gitu loh, nggak tak turuti karena saya punya pemikiran yang lain, akhirnya kejadian sesuatu yang nggak baik toh, kayak gitu loh. Nah, saya menganggap itu sebagai sebuah hikmat dari Tuhan yang menolong kita mengambil keputusan yang baik dan yang benar. Nah, biarlah Humul kemudian juga Bu Lili dianugerahi seperti itu. Tidak cuma mikir, wah kudunya ini, kudunya ini. Tidak, tetapi cobalah melihat ke dalam diri. Apa yang kira-kira Tuhan katakan. Kadang-kadang istri saya ada sebuah pergumulan, saya bilang, ojo mbok pikir kayak diri sih, dungo sih. Barangkali ketika kamu berdoa, kemudian kamu dimantapkan untuk memilih sebuah keputusan yang ini, gitu ya. Dan seringkali hasilnya memang lebih baik dibandingkan gerusa-gerusu, wah saya ngapain iki, padahal bulannya ya. Libatkanlah Tuhan supaya Tuhan juga menolong kita, memberikan hikmat, dan kita mengambil keputusan yang terbaik. Enggak, kadang-kadang memang kita salah mengambil keputusan, tetapi kalau kita merendahkan diri di depan Tuhan, manut sama Tuhan, biasanya hal-hal yang baik itu akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Ya, okelah. Firman Tuhan menguatkan Bu Mul, Bu Lili, kita semua, Noel juga ya, Tuhan berkati. Bu, ada yang mau di-sharingkan? Ada yang mau dibagikan ini? Diceritakan? Atau mungkin mau bertanya, silakan. Sebelum doa. Tapi kalau tidak ada, nggak usah diada-adain. Iya. Bu Lili mau berbagi? Sudah cukup ya. Ya, jadi yang diingatkan kali ini adalah mari kita belajar seperti Salomo yang tahu keadaan dirinya, kelemahan dirinya, lalu datang kepada Tuhan, minta sesuatu yang berharga supaya dia bisa menjadi pribadi yang bijaksana. Ya, biarlah
Orang tua ini kita semua bisa menjadi pribadi yang bijaksana, sehingga anak kita, cucu kita juga belajar menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Tuhan. Ya Rel ya, rajin baca kitab suci, ya toh, rajin dengarkan firman Tuhan, taat kalau Pagi sampai malam. taat kalau dikasih tahu sama siapa? Aku pagi sampai malam baca Alkitab terus. Iya sih. Sama Mimi. Ya, sip, gitu ya. Malam itu loh Pak, kalau Iya. malam mau Betul, tidur betul. Juga sama pagi. pagi suka baca Alkitab, dia pasti ikut. Aku ikut Mi, kalau baca kelas Mi yang keras Mi, aku ikut. Jadi saya baca apa ya dia nerok kayak gitu. Sip ya. Wah, keren nih, keren ya. Oke. Kita berdoa. Ada yang ingin doakan, Bu Mul? Ya, kesehatan ya Pak. Kesehatan. Ya, kesehatan. Apalagi Noel apa Wel? Sekolahnya yang rajin gitu ya, walaupun lewat apa? Lewat online. Apalagi Bu? Ekonomi? Sampai malam aku mau lewat online. Pasti Pak. Nah, pasti. Iya, Ini, sama ini rumah ini nih Pak biar cepat aku sampai malam. sempurna. Iya, enggak sempurna lah apa? Apa yang kurang Bu? Chat kali. Oh iya. Sampai malam mau aku masuk online. Capek ya online doang. Malam tapi. Bu Lili, ada yang doakan? Ya, kesehatan, Kesehatan. anak cucu berkati ya, yang di Jakarta maupun yang di Semarang. Dan itu loh, kalau cucu-cucu suruh belajar Belajar. online itu loh agak Wah, susah. Tapi kalau suruh main game, kalau nggak Ya. suruh main game, anu ya. Ini terus, iya. Tapi online-nya susah, Iya. iyalah. Ya. Ibu juga ngurusin cucu berarti belajar Iya. online ya. Kalau Noel disuruh online, belajar online, seneng apa nggak seneng? Oh ya, sip ya. Yuk kita doa. Ya kan? Kita tutup mata, lupa tangan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih firman-Mu boleh menguatkan kami belajar dari Salomo yang menyadari kelemahannya dalam menghadapi kehidupan, terkhusus sebagai seorang raja yang harus memutuskan banyak perkara. Dan Engkau menolong. Engkau tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu kami juga merindukan diberikan hikmat itu, sehingga sekecil apapun permasalahan kami bisa memutuskannya dengan benar dan keputusan itu menjadi berkat. Ajar kami sebagai orang-orang tua menunjukkan atau meneladankan kepada anak-anak kami, kepada cucu kami, sehingga mereka pun boleh mengambil keputusan terkhusus untuk masa depannya menjadi lebih baik. Misalnya saja ya Tuhan, keputusan untuk belajar online, sehingga ketika dimintain diberikan tanggung jawab, ayo belajar online, mereka akan segera melakukannya. Mereka bisa memilih belajar online dengan sungguh-sungguh daripada bermain game ataupun melihat YouTube yang berlama-lama, yang mereka sanggup melakukannya. Biarlah mereka boleh melihat mana yang paling penting dalam kehidupan mereka, terkhusus di masa-masa pandemi ini. Sehingga kami para orang tua juga tidak kelelahan, tidak terlalu banyak berdebat dengan anak-anak kami ataupun cucu-cucu kami. Engkau tolong mampukan Bu Mul, kemudian Bu Lili, supaya bisa mengingatkan anak-anaknya, cucunya dengan baik. Dan Noel pun serta saudara-saudara yang lain boleh dengan rajin mengerjakan tugas-tugas belajar. Dan juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan Bu Mul dan Bu Lili. Engkau tambah-tambahkan juga seluruh anggota keluarga, termasuk juga Noel. Engkau berkati, tetap Engkau berikan kesehatan, sehingga mereka bisa menghadapi kehidupan ini dengan nyaman karena kesehatan yang Engkau berikan. Demikian juga Engkau berikan kecukupan
dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari, pekerjaan, perekonomian. Biarlah di masa-masa yang sulit ini Engkau tetap menyediakan. Terima kasih ya Tuhan. Terkhusus untuk rumah ini, biarlah menjadi rumah yang memberikan damai sejahtera. Dan proses penyelesaian supaya rumah ini menjadi lebih baik, lebih indah, biarlah Engkau juga cukupkan segala dana dan tenaga. Terima kasih. Kami percaya meskipun di dalam masa pandemi banyak kesulitan yang kami alami, tetapi bersama dengan Engkau kami dimampukan untuk menghadapi kesulitan ini sampai akhirnya masa kemakmuran, kejayaan itu boleh dirasakan juga oleh Bumul, Bu Lili, seluruh anggota keluarga. Terima kasih. Engkau berkati Noel, dia bertumbuh menjadi pribadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Terima kasih. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengaturkan segala doa dan permohonan kami. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.